Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Boruto Update Channel akan membahas Naruto akan diselamatkan. Inilah 5 orang yang akan menyelamatkannya, yang didukung spesial oleh Raihan Nafis. Sebelumnya, Apin sudah pernah membahas tentang kejadian-kejadian saat Naruto hampir tewas, tetapi dia berhasil selamat dari kejadian buruk tersebut. Nah, kali ini kita akan coba mengaplikasikannya pada cerita di manga Boruto. Kira-kira siapa saja yang mampu menyelamatkan Naruto dari kematiannya? Dulu saja Naruto sudah berkali-kali selamat dari kematian berkat pertolongan dari orang lain atau bahkan orang lain mau berkorban demi Naruto. Berikut ini Apin sudah merangkum beberapa orang yang memiliki potensi besar bisa menyelamatkan Naruto dari kematiannya. Yang pertama adalah Amado. Sebagai seorang ilmuwan kara yang sangat jenius, Amado pasti mempunyai cara untuk menyelamatkan seorang yang tengah dalam keadaan sekarat. Apin mempercayai hal ini karena faktanya Amado berhasil menyelamatkan Ao dari kematiannya. Lalu dengan apakah Amado akan menyelamatkan Naruto? Kemungkinan dengan perlengkapan yang pernah dia bawa sewaktu dia ingin datang ke desa Konoha. Apin memiliki firasat bahwa perlengkapan yang dia bawa itu berisi serum yang bisa saja membuat Naruto selamat dari kematian. Dan Amado masih bisa berharap agar Naruto menang melawan Ishiki menggunakan serum itu. Mungkin alasan Amado tidak menggunakan serumnya karena serum ini tidak efektif jika disuntikan di awal pertempuran Naruto melawan Ishiki. Mungkin juga dia menunggu saat-saat di mana Naruto dan Sasuke sudah sekarat melawan Ishiki. Lalu dia akan menawarkan cara terakhir kepada Naruto dan juga Sasuke agar mereka bisa mengalahkan Ishiki. Mungkin resiko yang akan diterima oleh Naruto bisa lebih parah dari kekuatan yang diberi oleh Kurama. Ibaratnya serum Amado ini seperti obat kuat yang hanya bertahan mungkin kurang lebih beberapa jam saja, dan setelah itu Naruto akan tidak bisa diselamatkan. Atau bisa juga serum yang diciptakan Amado ini tidak memiliki efek samping apa-apa, dan Naruto bisa saja benar-benar selamat dari keadaan sekaratnya. Yang kedua adalah Kawaki. Kenapa Apin sangat yakin kalau Kawaki akan menyelamatkan Naruto? Hal ini karena rasa tidak tenang Kawaki yang melihat dirinya hanya duduk santai sedangkan yang lainnya sedang berjuang untuk melawan monster yang ingin merebut hak hidupnya. Apin yakin seharusnya Amado sudah mempelajari kekuatan Ishiki. Dia sudah menciptakan codingan kekuatan Ishiki yang bisa saja digunakan kepada seseorang untuk mendapatkan kekuatannya setara dengan Ishiki. Nah, Apin berpikir sepertinya kekuatan Ishiki yang sudah dikodingkan ini akan ditawarkan kepada Kawaki. Tetapi karena dia belum pernah melakukan uji coba pada makhluk hidup lain, dia tidak tahu resiko seperti apa yang akan diterima oleh Kawaki. Dan kalau kalian ingat, Amado pernah berkata, kalau alasan kenapa seorang Otsutsuki ketika mereka akan bereinkarnasi, maka secara otomatis segel karma yang ada di wadah yang lain akan menghilang. Alasannya karena mereka tidak ingin adanya kloningan kepribadian diri mereka. Ibaratnya seperti Kurama yang dibagi menjadi dua, yaitu ada Kurama Yin dan ada Kurama Yang. Apin berpikir sepertinya Amado akan berhasil menciptakan kloningan Ishiki yang memiliki kepribadian berbeda. Dan dia tidak tahu apa dampaknya jika sampai kloningan Ishiki ini digunakan untuk tubuh Kawaki. Tapi mungkin jika keadaannya sudah memburuk, Amado pasti tidak memiliki cara lain selain menawarkan Kawaki sebuah kekuatan untuk menghentikan Ishiki. Menurut Apin, jika kekuatan itu bisa membantu Kawaki untuk menolong nyawa Naruto, maka Kawaki akan melakukannya apapun resiko yang akan dia terima. Menurut Apin ini cukup masuk akal. Mungkin yang akan dilawan Boruto di masa depan nanti adalah Kawaki yang sudah mendapatkan kekuatan cloningan Ishiki. Bagaimana pendapat kalian? Coba tulis kolom komentar. Selanjutnya, shinobi ketiga yang akan menyelamatkan Naruto adalah Boruto. Boruto adalah anak dari Naruto yang sudah ditakdirkan akan menjadi penyelamat dunia dari kehancuran. Sudah sewajarnya ketika Boruto melihat ayahnya hampir terbunuh, maka dia akan menunjukkan kekuatan dari segel karma yang dia miliki. Saat bertarung melawan Boro, memang kita tidak pernah melihat adanya indikasi kalau Boruto ini akan menunjukkan kekuatan segel karma ketika dia melihat ada temannya yang disakiti. Kalau Naruto dulu sudah jelas sekali kekuatannya akan bangkit jika dia melihat temannya disakiti. Rasa bencinya terhadap perbuatan jahat orang lain pada teman-temannya membuat Kurama bisa menyalurkan kekuatannya pada Naruto, dan akhirnya membuat Naruto terus bertambah kuat. Boruto tidak pernah mengalami hal seperti ini, tapi meskipun begitu ada fakta lain yang terjadi pada segel karma Kawaki sebelum segel karmanya menghilang. Dia sempat menemukan tanduk di kepalanya dengan perasaan benci yang mendalam pada Jigen. Ini membuktikan kalau Boruto sebenarnya juga bisa melakukan hal yang sama seperti Kawaki. Dan sebenarnya kalau kalian analisa lagi, ternyata Boruto pernah membuktikan dengan adanya kebencian di dalam dirinya, maka segel karma ini bisa bereaksi secara langsung. Contohnya saat Boruto melawan Sojoji. Sojoji sempat memberitahu Boruto kalau dia sudah membunuh Kokuri. Pernyataan dari Sojoji langsung membuat Boruto diselimuti kebencian. Dan sejak saat itulah segel karmanya sudah mulai bereaksi. Apin sebenarnya masih ingin menemukan bukti lainnya tentang indikasi kebencian Boruto yang bisa membuka akses kekuatan segel karmanya. Tapi fakta itu baru bisa didapatkan kalau Boruto sudah melakukan pertandingan ulang dengan Dippa. Jika memang Boruto akan melawan Dippa lagi nantinya, pasti segel karma Boruto ini akan bereaksi lagi, karena Boruto akan mengingat lagi apa yang sudah dilakukan oleh Dippa sebelumnya. Jika karena kebencian, segel karma Boruto akan semakin kuat, bisa jadi Boruto lah yang akan menyelamatkan Naruto dari kematiannya. Shinobi keempat yang bisa menyelamatkan Naruto dari kematian adalah Sasuke Uchiha.
Agnes sudah pernah mengatakan kalau Sasuke masih merasa dirinya ini harus menebus dosa-dosa yang sudah dia perbuat. Mungkin perjalanan menebus dosa yang sudah dilakukan Sasuke sebelumnya masih dirasa belum bisa memaafkan semua dosa-dosanya. Bagaimana cara agar Sasuke bisa merasa dirinya benar-benar baru bisa dimaafkan? Hal itu adalah dengan pengorbanan jiwanya. Selama masih ada ancaman bagi dunia shinobi, Sasuke siap menaruh jiwanya di barisan paling depan untuk melindungi semua orang. Dan inilah alasan kenapa Sasuke pernah berkata pada Boruto, apakah Boruto siap mempertaruhkan jiwanya demi desa? Sasuke berkata seperti ini bukan berarti dia hanya menakut-nakuti Boruto saja. Dia benar-benar serius dengan apa yang dia ucapkan. Maka dari itu, jika memang Naruto harus berkorban demi dunia shinobi, maka dia rela untuk melindungi pengorbanan Naruto. Ada dua hal yang bisa dilakukan oleh Sasuke saat ini. Hal yang pertama adalah, dia akan jadi tameng bagi Naruto. Setiap serangan yang dilancarkan Ishiki kepada Naruto akan selalu dilindungi oleh Sasuke. Entah itu Sasuke akan memberikan kekuatan Susanoo-nya untuk melapisi tubuh Naruto, atau dia akan melindungi setiap serangan yang dilancarkan Ishiki pada Naruto. Kemudian hal kedua yang bisa dilakukan oleh Sasuke adalah, Sasuke bisa membangkitkan Naruto lagi jika Naruto benar-benar tewas. Cara Sasuke menyelamatkan jiwa Naruto pasti kalian sudah mengetahuinya. Mungkin masih ada beberapa orang yang beranggapan kalau teknik Rinne Tensei harus digunakan melalui dua Rinnegan. Faktanya dengan satu Rinnegan pun Obito bisa membangkitkan Madara. Jadi pernyataan kalau Sasuke memerlukan dua Rinnegan untuk bisa Rinne Tensei masih kurang masuk akal. Shinobi kelima yang kemungkinan bisa menyelamatkan Naruto dari kematian adalah Kashin Koji. Kashin Koji keberadaannya saat ini masih belum diketahui. Apakah dia masih bisa kembali dengan keadaan normal ketika membantu Naruto dan yang lainnya? Menurut admin, dia bisa kembali normal. Admin baru menyadari kalau para Inner ini memiliki kemampuan regenerasi. Memang kecepatan regenerasi tiap Inner berbeda-beda. Tidak semuanya bisa kita katakan memiliki kecepatan regenerasi yang sama. Hal ini sudah pernah disampaikan oleh Kawaki ketika mereka melawan Boro. Boro adalah anggota Inner yang memiliki kecepatan regenerasi yang lebih cepat daripada Inner yang lainnya. Ini membuktikan kalau Kashin Koji juga mempunyai kemampuan regenerasi. Dengan fakta ini, admin bisa menarik kesimpulan kalau Kashin Koji akan datang kembali dengan tubuh normalnya. Mungkin awalnya Koji akan datang ke tempat Amado terlebih dahulu. Dia akan menanyakan di mana lokasi Ishiki berada. Dan mungkin setelah itu Kawaki akan ikut bersama Koji untuk menghadapi Ishiki. Koji bisa menemukan lokasi Ishiki karena menurut admin, semua Inner mampu melakukan teknik perpindahan dimensi. Entah itu menggunakan senjata ilmiah ninja atau bukan. Tetapi yang pasti, mereka semua bisa melakukan hal itu. Kalian bisa melihat bukti ini pada Boro dan juga Kot. Mereka berdua bisa langsung berada di dimensi Ishiki, pasti karena mereka bisa berpindah dimensi seperti Ishiki. Dan jika mereka berdua saja bisa, seharusnya Kashin Koji akan mampu berpindah dimensi juga. Karena dia sudah pernah bertemu dengan Boruto, mungkin saja Kashin Koji bisa melacak keberadaan dimensi Boruto. Meskipun kita sudah melihat bagaimana Koji mampu dikalahkan dengan mudah oleh Ishiki saat mereka bertarung, tapi jika Koji bertarung dibantu dengan Sasuke dan juga Naruto, mereka akan memiliki peluang yang cukup besar untuk menyulitkan Ishiki. Dan mungkin saja selama Koji memulihkan dirinya, dia sudah mendapatkan satu buah ide untuk membuang-buang waktu Ishiki. Naruto akan diselamatkan. Inilah 5 orang yang akan menyelamatkannya. Jangan lupa, bagi kalian yang suka dengan anime One Piece, mari berkunjung ke One Piece Update Channel. Bagi kalian yang mau tahu rekomendasi anime terbaik, silakan kunjungi season review.